Iya, dan untuk membahas jelang final Piala Dunia 2022 Qatar, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa. Mas Haryo, selamat malam. Selamat malam, Reza. Iya, Mas Haryo, kalau kita lihat nih kondisi terakhir kedua tim Prancis ada dua tepatnya pemain yang terkena virus flu begitu ya. Kalau Anda lihat bagaimana kekuatan lini pertahanan Prancis untuk menghadapi gempuran dari Lionel Messi dan kawan-kawan nih? Ya, kalau di atas kertas sih seharusnya ya, kalau memang tim intinya bisa bermain, kalau Varane bisa dipasangkan dengan entah itu ke Konate atau Upamecano, saya rasa ini menjadi kekuatan yang paling ideal ya bagi Prancis. Mereka cukup stabil dalam menggalang pertahanan. Kalau mereka bisa bermain, memang lebih lebih nyaman bagi Prancis untuk bisa sedikit dalam tanda kutip menjinakkan Lionel Messi dan kawan-kawan ya. Hmm, oke. Baik, baik. Kalau misalnya kita flashback nih Mas, ke 4 tahun lalu di Rusia, Argentina sayangnya harus pulang di babak 16 besar setelah dikalahkan Prancis dengan skor 4-3. Nah saat itu ada Mbappe yang menjadi momok bagi pertahanan Argentina. Pada laga final besok, apakah Mbappe ini akan kembali menjadi teror bagi lini belakang tim Tenggo? Ya, kalau kita melihat apa ya beberapa memes ya ke belakang, Kroasia juga sempat mengalahkan Argentina ya dengan skor 3-0, tapi mereka bisa membalasnya juga dengan skor yang identik 3-0 juga Argentina sampai ke final. Dan kemarin juga ada memesnya juga mereka dikalahkan Prancis. Apakah mereka akan membalasnya juga? Ini yang tentunya sangat menarik untuk ditunggu. Cuman kalau kita lihat skuad Argentinanya kan memang sangat berbeda ya. Hmm. Kalau kita bicara personel individu, mungkin bisa dibilang individu di Piala Dunia kemarin lebih menonjol sekarang skill individu. Cuman Argentina sekarang kan mereka jauh lebih kolektif ya. Kita bicara sebagai pemain-pemain yang tidak terlalu punya nama sebetulnya kayak Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez yang tampil di Benfica, lalu McAllister yang main di Brighton, Papu Gomez di Sevilla, si Julian Alvarez yang pemain cadangan di Manchester City. Sebetulnya secara kebintangan mungkin mereka tidak lebih menonjol ya dibandingkan di Piala Dunia kemarin. Mereka masih dibela oleh Kun Aguero dan kawan-kawan. Tetapi collectively mereka menjadi tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dalam defense mereka lebih rapi dalam menggalang pertahanan, dalam offense terutama dalam transisi mereka juga begitu apik. Messi tidak terisolasi sendirian dan kebingung untuk ngapain karena rekan-rekannya yang di tengah ternyata bisa memberikan impact yang cukup optimal ya bagi Argentina. Kita tidak pernah melihat McAllister bisa bermain begitu luar biasa bersama Argentina, lalu Julian Alvarez juga begitu tajam bersama Argentina, padahal di awalnya kan bahkan menjadi cadangan dari Lautaro Martinez. Jadi secara kolektif saya melihat Argentina itu ditambah lagi sejak mereka kalah dari Arab Saudi, tapi ternyata mereka bisa regroup, mereka bisa memilih personil terbaiknya. Lionel Scaloni sebagai pelatih tahu bagaimana untuk bisa mengoptimalkan masing-masing pemain, sehingga dari pertandingan ke pertandingan saya melihat grafik Argentina tidak hanya dari sisi permainan, tapi dari mentalnya juga mereka sangat teruji, mereka bisa menjaga keunggulan, mereka dikejar pun tidak panik, tetap bisa ngepres, adu penalti pun mereka dengan bisa menendang dan memblok dengan begitu kompos. Jadi saya melihat Argentina sekarang memang Argentina yang berbeda ya, walaupun dari sisi kebintangan mereka kalah dari personel sebelumnya, tapi sekarang mereka betul-betul solid sehingga tidak akan mudah ya bagi Perancis untuk bisa menjinakkan Argentina. Oke, Mas Haryo, kalau Anda melihat Messi pada saat Piala Dunia ini seperti apa nih? Iya, orang mungkin ramainya ngomongin ini last dance-nya Messi ya. Hmm. Ini last dance Messi. In a way dia sudah melewati segala macam pencapaian, top scorer terbanyak di Piala Dunia bagi Argentina, bisa mencetak gol di fase knockout yang selama ini tidak bisa dilakukan dalam 4 periode sebelumnya. Lalu dia menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah di Piala Dunia, sekarang sama-sama Lothar Matthäus dengan 25 penampilan, tapi besok di final berarti dia 26 penampilan. Manusia di muka bumi yang paling banyak bermain di Piala Dunia. Ini seolah-olah semakin indah ya buat Messi jika menjadi juara. Cuman terlepas dari itu, dari sisi permainan dia tidak hanya menyandang pemain yang asal ada di atas lapangan, tapi dia betul-betul bisa memberikan impact yang luar biasa ya menurut saya dari
dari sisi permainan, dia sekarang lebih agak mundur, menjadi jenderal lapangan tengah, lalu ketika harus maju pun dia masih cukup tajam, asis-asisnya luar biasa, melawan Belanda kita lihat sebuah asis yang fantastis ya menurut saya buat Novan Molina untuk membuka gol Argentina. Jadi in a way sebagai pemain personil lapangan tengah, dia betul-betul luar biasa dari sisi permainan. Tapi kalau secara mentalitas juga dia menjadi kapten yang betul-betul bisa memimpin rekan-rekannya menjadi tim yang jauh lebih oke ya. Baik, Mas Haryo, kalau misalnya kita bicara mengenai laga final besok begitu ya, kira-kira apakah akan ada strategi khusus yang diterapkan untuk Messi begitu? Iya, seperti yang coba dipraktikkan oleh Kroasia ya. Mereka mengatakan bahwa kita akan mencoba melakukan apa yang kita lakukan terhadap Brazil. Mereka coba mengisolate Vinicius Junior. Vinicius Junior tidak dapat pasukan bola. Brazil seperti tidak bisa bermain tanpa Vini yang luar biasa. Nah, mereka mencoba melakukan itu pada Messi. Mereka mengatakan kita akan memblok pasukan bola yang datang ke Messi. Kita akan mencoba mengisolasi dia. Di atas kertas mungkin mereka ingin melakukan itu, tapi faktanya Messi bukan pemain yang dengan mudah bisa dikendalikan ya, pemain yang punya jawaban atas setiap pressing yang dilakukan musuh, lalu sekarang dia bisa melakukan one two dengan pemain-pemain yang lain. Jadi saya rasa Messi akan tetap memegang peran penting bagi Argentina, walaupun mungkin tidak sesentral bikin gol dari open play misalnya, tetapi dari asis-asis yang diberikan, lalu seandainya Argentina mendapat penalti, tentunya Messi juga menjadi pemain yang bisa execute penalti dengan luar biasa yang kita lihat buktinya di Piala Dunia kali ini, gol-gol penalti Messi juga lahir bagi Argentina ya. Oke, Mas Aryo, ini kan Messi memang tidak hanya menjadi apa ya, bisa dibilang menjadi yang diandalkan begitu ya, tidak hanya Messi saja begitu. Tapi kalau misalnya kita bicara Messi dan juga Mbappe, nah kedua pemain ini kalau misalnya dimatikan, siapa kira-kira yang akan membantu pertahanan dari kedua tim ini menurut Anda? Ya, kalau bagi Argentina memang ketika Messi dimatikan mungkin kekuatannya akan sedikit lebih berkurang ya bagi Argentina. Cuman jangan kita lupakan mereka punya tadi saya katakan McAllister, mereka punya Enzo Fernandez yang bisa menembak dari luar kotak penalti dengan luar biasa, punya Rodrigo De Paul yang bisa memutus rantai serangan lawan lalu melakukan transisi dengan bagus, dan mereka punya Julian Alvarez yang luar biasa bisa menciptakan gol dari setengah peluang yang dia dapatkan, peluang tidak besar tapi dia bisa hasilkan menjadi sebuah gol. Jadi ada beberapa personel yang bisa dalam tanda kutip membantu Messi ya untuk meringankan beban Messi untuk bisa mencetak gol bagi Argentina, dan jangan lupa mereka juga masih punya Angel Di Maria, pemain yang sudah berumur tapi jika dimainkan selalu memberikan impact. Jadi saya rasa Argentina punya peran itu. Sementara di Prancis bintangnya menurut saya bukan melulu harus Kylian Mbappe, tapi saya melihat Griezmann ya. Antoine Griezmann sebagai pemain yang kali ini dia evolve sebagai pemain yang sangat lengkap ya. Dia tidak hanya menjadi pemain nomor 10, tapi dia bisa menjadi pemain nomor 8 untuk membantu lini tengah, bisa menjadi pemain nomor 6 untuk bertahan, lalu bisa juga menjadi back ya untuk bisa menahan atau menghalau bola-bola. Jadi dia all round player yang luar biasa. Beberapa gol Mbappe juga lahir dari assist dari Antoine Griezmann. Jadi pemain yang justru menurut saya lebih patut diwaspadai selain Mbappe tentunya yang punya kecepatan tinggi, Griezmann juga pergerakannya harus betul-betul bisa dimatikan oleh pemain Argentina. Oke, baik kalau kita misalnya bicarakan soal Perancis nih, Mas Haryo, ini kan memang sempat diragukan oleh banyak pihak begitu ya, karena ada dua pemain yang absen, ada Paul Pogba dan juga N'Golo Kante, tapi mereka bisa membuktikan bahwa mencapai ke titik final begitu ya. Kalau menurut Anda nih, apakah memang ini membuktikan bahwa Perancis tidak terlalu mengandalkan satu atau dua pemain saja begitu? Ya, pastinya tim ini tim yang paling matang ya di turnamen kali ini. Semua personilnya bisa diandalkan ya, kecuali ketika pertandingan terakhir grup ya, mereka tampil semua pemain cadangan sehingga seperti melepas hasil tersebut kepada Tunisia. Tetapi secara overall Prancis tim yang saya katakan sangat matang. Bahkan saya sebelum turnamen sudah mengatakan bahwa Choma ini akan dengan luar biasa bisa menggantikan peran N'Golo Kante.
lalu peran Pogba akan diambil oleh Adrien Rabiot. Mungkin bukan apple to apple ya perbandingan mereka, tapi di dalam lapangan bagaimana kesulitan Prancis bisa terjaga, ya memang karena Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot. Lalu kita bicara di depan, orang bilang, waduh tidak ada Benzema, Prancis akan sangat rugi karena Benzema baru mendapatkan Ballon d'Or juga. Tetapi saya katakan bahwa 2016 Prancis masuk final Euro, lalu 2018 menjadi juara Euro, memang Benzema tidak pernah ada dalam tim. Jadi Deschamps bisa membuktikan dengan personel semua yang dia panggil adalah memang pemain terbaik yang bisa execute apa yang diinginkan oleh Deschamps. Mereka tidak melulu harus bermain cantik, tapi cukup efektif untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingannya. Oke, Mas Aryo, kalau kita bicara soal kedalaman squad, kira-kira menurut Anda mana yang lebih unggul nih? Ya, kalau personel starting 11 ya, jelas Perancis lebih diunggulkan. Kita tidak menafikan personel inti mereka memang sangat luar biasa. Saya mengatakan mereka ada di atas Argentina. Tapi begitu macet dari starting 11 yang dipunyai Perancis, saya tidak melihat lini cadangan mereka cukup mumpuni ya untuk bisa berada di level yang sama dengan starting 11. Jika Giroud aja mengalami cedera, siapa yang akan menggantikan? Marcus Thuram kualitasnya jauh masih di bawah dia. Lalu kita bicara kemarin Kolo Muani menjadi right man at the right time untuk mencetak gol, tapi ketika tampil penuh sebagai pemain pelapis di pertandingan ketiga tidak memberikan impact yang sama sekali bagus. Jadi ketika ada masalah dengan Dembele, ketika ada masalah dengan Giroud atau bahkan Mbappe, saya tidak melihat personel pengganti mereka cukup sepadan ya dengan tim inti. Jadi kalau laga ini berjalan ke extra time dan juga adu penalti, saya justru melihat Argentina yang kualitasnya mungkin hampir sama ya antara personel inti dan personel cadangan, sehingga tidak terlalu terpengaruh dari sisi kualitas tim. Jadi kalau laga ini berjalan panjang menjadi extra time dan juga adu penalti, saya melihat kedalaman squad justru dimiliki oleh Argentina. Oke, baik Mas Haryo, ini kalau kita lihat kan yang pelatih Argentina Lionel Scaloni ini menerapkan formasi yang berbeda saat melawan Belanda. Hasilnya Belanda dibuat tidak berkutik begitu ya, meski pertandingan berjalan dengan alot dan juga sengit. Apakah Scaloni ini akan kembali menerapkan strategi khusus terutama untuk menghentikan Mbappe gitu? Iya, Scaloni pelatih yang paling jenius ya menurut saya di turnamen kali ini. Walaupun waktu menjadi pemain saya sama sekali tidak impress dengan gaya bermain dia, tapi kita harus lihat Argentina masuk ke turnamen ini dengan 36 laga tanpa kalah, itu bukan pencapaian yang main-main jelas, tapi Scaloni bisa meramu tim ini menjadi tim yang begitu sulit untuk ditaklukkan. Mereka juara Copa America, mereka menjadi juara melawan Italia juga di Piala Antar Benua. Lalu di turnamen setelah kalah, tapi dia bisa langsung mengubah komposisi tim, apakah bermain dengan 4 back, apakah bermain dengan 3 gelandang, atau 4 gelandang, atau 3 back ketika melawan Belanda. Dia betul-betul bisa melihat lawannya siapa, dan dia akan menurunkan strategi yang seperti apa. Kalau kita lihat Prancis, mereka kan punya kekuatan yang luar biasa dari sisi flank ya. Dari sisi Theo Hernandez di kiri, dibantu Mbappe, di kanan Konde, ada Dembele di depannya. Jadi saya rasa Scaloni mungkin akan lebih mencoba ya untuk menumpuk pemain-pemain di sisi sayap. Jadi misalnya mungkin 4-5-1 atau 4-3-3, tapi dua penyerang sayapnya harus membantu turun untuk bisa bikin penuh kedua flank yang akan dilewati oleh Mbappe dan juga Dembele. Kalau tidak ya mungkin mereka akan tampil langsung dengan formasi 3 back dengan Lisandro Martinez dimainkan di situ. Dan 2 wingback-nya ada Acuna dan juga Molina juga akan membantu jika mendapatkan 5 back di lini belakang ketika flank mereka dibanjiri oleh serangan-serangan dari Prancis. Jadi mungkin komposisinya bisa dari 4-3-3 tetap, tapi dibantu oleh wingback ketika turun menjadi 4-5-1, atau mereka akan langsung tampil seperti melawan Belanda ya, dengan 3 back dibantu 2 wingback yang akan membantu mereka bertahan menjadi 5 back. Oke, Mas Aryo, kalau kita bicara soal prediksi begitu ya, prediksi dari Anda apakah akan berjalan sesuai dengan waktu normal, akan ada extra time, atau justru bahkan akan ada adu penalti begitu?
Ya, kalau dua tim dengan kualitas yang bisa dibilang hampir sama, lalu dengan kekayaan teknik dari kedua pelatih, biasanya laga-laga akan tampil lebih hati-hati ya. Mereka akan lebih hati-hati. Jika ini yang terjadi, saya melihat dalam 90 menit skornya akan kecil, mungkin 1-0. Saya lebih condong ke Argentina jika skornya 1-0. Tetapi kalau ada gol cepat yang dilakukan kedua tim, entah itu dari Prancis ataupun dari Argentina, permainan akan lebih terbuka seperti yang kita lihat ketika mereka terakhir bertemu dengan skor 4-3, itu bisa saja terjadi, saling menyerang, saling membuat gol, saling kebobolan juga, sehingga ketika itu yang terjadi, kemungkinannya bisa menuju ke extra time, bahkan ke adu penalti. Tapi saya lebih melihat kepada 90 menit tipis untuk Argentina, tetapi kalau gol cepat terjadi, skornya besar, bisa di 120 menit, tetap untuk Argentina. Oke, baik, kita tunggu nanti seperti apa begitu ya. Tapi kita sedikit bergeser nih untuk ke laga nanti malam pukul 10 menempatkan posisi ketiga antara Kroasia dan juga Maroko. Prediksi Anda jalannya seperti apa nanti? Ya, orang mengatakan ini laga nggak penting, tapi saya tidak ingin mengatakan itu. Karena khususnya bagi Maroko ya, Maroko berada di titik ini jelas ini sebuah pencapaian yang fantastis yang saya rasa tidak akan bisa mereka lakukan di beberapa Piala Dunia ke depan. Ini the only time mereka ada di titik ini, jadi saya rasa tidak ada yang harus direm ya dari Maroko, walaupun mereka sempat kecewa mereka tidak lolos ke final, tapi kan mereka tetap aja sudah melebihi ekspektasi berbagai publik, dan ini adalah momentum bagi Maroko untuk membuktikan. Karena Kroasia sendiri mereka sempat juga 98 juara 3, lalu di terakhir mereka masuk final, mereka sudah pernah merasakan yang lebih dari ini, sehingga mungkin kengototan dari Kroasia akan sedikit berkurang, sehingga Maroko akan coba mengambil kesempatan ini untuk bisa menjadi tim pertama dari luar Eropa dalam 10 edisi terakhir ya. Semuanya biasa peringkat 3 itu dari Eropa, tapi kali ini mungkin tim non-Eropa yang akan mencoba menjadi peringkat ketiga, dan Maroko yang akan melakukannya, menurut saya seperti itu. Oke, baik, kita tunggu saja malam ini bagaimana hasilnya, dan juga yang terpenting adalah di laga final nanti apakah nanti Perancis bisa mempertahankan juara gelarnya begitu ya, atau justru Messi bisa membawa pulang hadiah dan juga menutup Piala Dunia terakhir bagi dia. Terima kasih kalau begitu sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa sudah bergabung malam ini. Terima kasih.